Firman Tuhan bagi kita akan saya bacakan dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bisa berkumpul, ini adalah karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita setelah masa pandemik 2 tahun yang berat. Kita memang berasal dari berbagai payung gereja, bangunan atau organisasi gereja. Tetapi kita mempunyai juru selamat yang sama, yaitu Yesus Kristus yang bangkit dari kematian itu. Dalam masa ini, sesuai dengan firman Tuhan ini, ada seorang pengarang lagu yang mengatakan, apakah kita bisa menyanyikannya? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Parankah ketelanjangankah tak satu pun, ayat kedua. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Lagu ini merupakan satu pengalaman iman dari seorang penyanyi, mengatakan bahwa tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu yang mengenal saya, kalau saya hari ini bisa bernyanyi seperti itu, luar biasa ini. Yang saya takuti adalah disuruh bernyanyi sendiri. Tapi karena Bapak Ibu menghayati lagu ini, ketika saya mulai, ternyata ibu bapak dan saudara-saudara sekalian bisa mengikutinya. Bahwa tak ada satupun kasih Allah yang bisa memisahkan kita. Surat Rasul Paulus ini disampaikan kepada jemaat di Roma, di mana mereka mengalami berbagai pergumulan yang tidak mudah. Tetapi kebangkitan Kristus, mulai dari Sang Guru yang sudah bangkit dari kematian, diteruskan kepada murid-murid, sampai kepada Rasul Paulus, mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh, yang tidak goyang. Kalau di bahasa karunya, la monce-once, Nina. Tidak seperti tanam-tanaman yang dihembuskan angin dari barat, maka dia akan bengkok ke timur. Kalau dari utara anginnya, dia akan bengkok ke selatan. Tidak demikian. Karena Allah sudah berkuasa, bahkan atas maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang membuat manusia bisa kesepian, yang membuat manusia bisa putus asa, tak berpengharapan, adalah apabila dia merasa tidak dikasihi. Yesus Kristus yang sudah mengalami kematian itu,
menjadi fakta sejarah yang terus diimani oleh para murid dan pengikut Kristus sampai sepanjang zaman, sampai kepada zaman kita ini, bahwa Dia sudah bangkit. Itu sesuai dengan nubuatan dari para nabi dan juga menjadi kenyataan dalam sejarah di Perjanjian Baru, diteruskan sampai kepada zaman kita. Karena Kristus dapat dipercaya, perkataannya dan perbuatannya, peristiwa kebangkitannya bukanlah kebohongan. Peristiwa kebangkitannya bukanlah manipulasi. Dia bangkit karena kasih Allah. Tahukah saudara-saudari bahwa banyak hal memang yang bisa memisahkan manusia dari kasih Allah. Pertama-tama di dalam dirinya sendiri. Dia bisa berpikir, dia bisa merasa, mungkin dia mempunyai pengetahuan yang terbatas bahwa orang lain tidak mengasihinya, bahwa dia hanya sendiri dan dia hanya sendiri hidup di dunia ini. Dia merasa terpisah. Cenderung orang yang terpisah dan merasa tidak dikasihi adalah orang yang bisa menjadi anormal. Tetapi itu dari internal diri kita. Dari luar ada hal-hal yang bisa membuat kita merasa tidak dikasihi karena anomali alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat gambar di slide pertama, itu adalah peristiwa yang terinspirasi dari bencana alam siklon Seroja di Kupang bulan April tahun yang lalu. Banyak daerah yang dekat dengan laut tenggelam, banyak kapal yang rusak, banyak rumah yang hancur jadi rata. Tetapi ada seorang guru bahasa Inggris mempunyai inspirasi bahwa kasih Tuhan tidak terpisah dari kami, bencana ini pun tidak memisahkan kami dari Tuhan, maka kami akan bisa saling mengasihi kembali, bergotong royong, membangun rumah Tuhan, membangun rumah bersama, dan juga mencukupi kebutuhan bersama. Ada ibu-ibu yang memasak, ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang membangun rumah. Panitia terpanggil untuk mewujudkan satu subtema melalui Paskah umat Kristiani Tebing Tinggi. Hendaklah bersatu untuk mewujudkan kemenangan iman di dalam Allah. Mempercayai tentang sukacita kebangkitan, ini bukan berarti membuat kita akan melewati semua kesulitan di muka bumi ini. Sama seperti jemaat di Roma. Oleh karena menjadi pengikut Kristus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Murid-murid Kristus di Roma pada waktu itu mengalami penganiayaan, penderitaan, dikejar-kejar, bahkan kadang-kadang harus dimasukkan ke dalam kandang binatang buas. Dalam situasi seperti itu pun mereka tetap kuat dan mereka yakin bahwa mereka tidak terpisah dari kasih Allah. Bahwa kasih Allah tetap menyertai mereka di dalam penderitaan yang sedang dialami. Umat yang dikasihi Tuhan, kita satu rumah. Oikos monos, satu rumah di dalam gereja yang sesungguhnya. Karena gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kita juga menjadi orang-orang yang diingatkan untuk yakin sungguh-sungguh di zaman kita sekarang ini pun. Kalaupun ada pandemik COVID-19 lebih kurang 2 tahun. Menjadi bencana internasional sampai nasional, bahkan di kota Tebing Tinggi juga turut menerima dampaknya. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Namun itu pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang sama, yang akan menyertai umatnya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Maka Rasul Paulus yakin, baik itu pemerintah-pemerintah, siapapun itu,
di zaman sekarang ini maupun di zaman yang akan datang yang mencoba menghalangi atau juga menganiaya atau membuat jauh iman Kristen, kasih Allah tidak pernah terpisah. Pergumulan-pergumulan hidup kita begitu komprehensif di zaman sekarang ini. Apakah ini soal harga sawit yang lagi turun, bagi petani sawit ini menderita. Bagi ibu-ibu yang sedang kesulitan membeli minyak goreng, ini kesulitan bagi kita. Lain lagi ada faktor-faktor eksternal yang coba mengadu domba kita, memecah belah kita, membenturkan kita satu sama lain. Itu adalah fakta dan pengalaman hidup yang harus kita jalani dengan berpegang teguh bahwa kasih Allah tidak terpisah dari kita. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Allah, maka dimampukan untuk mengasihi orang lain. Bentuk atau implementasi kasih itu hari ini, panitia bisa memberikan bagian sembako kepada orang-orang yang berkebutuhan untuk itu. Tetapi tantangan yang lain yang bisa membuat kita juga digoda, diuji untuk terpisah dari kasih Allah adalah kebencian, persekusi, kesombongan, dan sifat-sifat jahat lainnya yang dari dosa itu mencoba mengadu domba kita supaya kita terpisah dari kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik itu firman Tuhan yang dibacakan maupun nyanyian yang dinyanyikan. Dan juga drama Jalan Salib yang sudah kita saksikan. Ini akan meneguhkan kita kembali bahwa kasih Allah yang sudah begitu besar itu ada untuk kita memenangkan kehidupan ini, memenangkan di dalam iman kita. Apa musuh terakhir kita, Bapak Ibu? Apa musuh terakhir orang Kristen? Musuh terakhir itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Musuh terakhir kita adalah maut. Dan maut itu sudah dikalahkan. Sehingga dikatakan, hai maut, mana sengatmu? Oleh sebab itu, tidak ada lagi yang bisa membuat kita khawatir, cemas, dan putus asa, karena kasih Allah itu tetap menyertai kita sampai saat ini. Virus di zaman sekarang atau virus di zaman yang akan datang, bencana alam yang anomali atau juga yang normal itu sekalipun apabila datang dalam hidup kita sekarang ini, mungkin juga berbagai kesulitan-kesulitan ekonomi, keuangan, konflik-konflik di keluarga maupun antar gereja, harus bisa kita ingat, itu tidak akan bisa membuat kita terpisah dari kasih Allah. Semua itu harus bisa kita kelola dengan baik, dengan dewasa, sebagai murid-murid Kristus. Menjadi kesempatan untuk mewujudkan kasih kepada orang-orang lain. Apabila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita sama jahatnya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kebencian dengan keramahan dan juga ketulusan. Ulurkanlah tangan, bangunlah perkataan dan pikiran serta perbuatan yang bisa menghadirkan damai sejahtera di sekitar kita maupun di mana kita tinggal. Jadikanlah tantangan yang ada dalam perjalanan hidup kita menjadi satu kesempatan emas untuk mewujudkan buah-buah kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Kristus sudah mewujudkannya bagi kita. Dia tidak membuat kita terpisah dari kasih Allah sampai saat ini. Paskah Dia sudah bangkit. Paskah Dia sudah mempersatukan kita kembali dan memenangkan kita untuk kuat berkomitmen mengisi masa depan kita di dalam semangat dan juga kekuatan dari kebangkitan Kristus itu.
Ibu bapa dan saudara-saudari, mari kita perkuat persatuan kita sebagai saudara di dalam Kristus. Bukan hanya karena saudara satu suku, bukan hanya karena saudara satu marga, bukan hanya karena saudara dari satu kakek atau satu nenek. Sekarang kita menjadi saudara yang sama di dalam Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu. Dengan persaudaraan itu, apapun merek gereja kita, apapun payung gereja kita, apapun bangunan gereja kita, kita akan bisa mewujudkan banyak warna-warni kasih di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan ini. Kristus mengasihi kita, kasih Allah tak terpisah dari kita, kita akan mengisinya dengan kemenangan iman untuk kota tebing tinggi yang dicintai ini. Biarlah melalui perayaan Paskah, Bapak Ibu dan kita semua beroleh berkat kembali untuk melewati berbagai tantangan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sehingga dengan semangat Paskah ini bisa nama Tuhan dimuliakan. Dan orang lain atau dunia ini akan menyaksikan bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, padamu kami mengucapkan syukur karena kasih dan kesempatan yang baik Tuhan izinkan umat-Mu Tuhan untuk berkumpul di kota tebing tinggi ini. Dalam Paskah bersama-sama yang pertama setelah pandemi COVID-19. Biarlah kiranya kasih Tuhan itu bisa kami wujudkan di dalam kehidupan kami bersama sebagai saudara Kristen dan juga kepada dunia ini maupun orang-orang lainnya. Berkati panitia dan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah hadir dalam perayaan Paskah di saat ini. Ketika mereka akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan hantarkan dalam damai dan sukacita di dalam kasih-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami padamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.